Kamu sedang mendengarkan Siar In. Halo teman-teman semua, untuk episode pertama ini aku mendapat cerita dari, kita sebut aja namanya Pak Bambang. Jadi Pak Bambang ini bekerja di bidang kesehatan, di sektor pengadaan barang, yang mengharuskan dia beberapa kali pulang malam dan gak jarang harus menyetir jauh. Entah untuk sekedar bertemu klien atau melihat barang yang akan diproduksi. Mungkin beberapa dari kalian tahu betapa sibuknya pekerjaan ini. Kita balik lagi ke Pak Bambang. Seperti biasanya, dia harus bertemu klien. Dan kebetulan, bertemunya ini sore, sekitar jam 7 di daerah Cinere, Jakarta. Singkat cerita, setelah bertemu klien, Pak Bambang melihat jam, ternyata sudah menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Pak Bambang merasa harus segera pulang karena rumah Pak Bambang ini lumayan jauh dari Jakarta. Lokasinya ada di daerah Tangerang. Dimasukilah mobil Pak Bambang, digas dalam-dalam menembus keramaian ibu kota. Walau berbeda kota, uniknya Pak Bambang ini lebih senang lewat jalan biasa ketimbang harus lewat tol. Karena terkadang malam hari pun tol arah Tangerang itu masih macet. Di perjalanan, Pak Bambang merasa nggak seperti biasanya. Hari ini terasa jauh lebih sepi. Hanya saat di kota Jakarta saja yang masih ramai. Sekitar 1 jam perjalanan, masuklah Pak Bambang di sebuah jalanan di perbatasan Jakarta Tangerang, yang sisi kanannya itu kali yang bisa dibilang cukup panjang, dan sisi sebelah kirinya itu pabrik, di mana pencahayaannya itu hanya ada di pintu masuk pabrik. Begitu memasuki kawasan ini, Pak Bambang merasa kok hari ini sepinya tuh beda ya. Nggak hanya jauh lebih sepi, tapi melainkan nggak ada menjumpai satu orang pun atau satu kendaraan pun yang entah dia hanya parkir di pinggir jalan atau hanya berpapasan. Dipelankanlah laju mobilnya. Karena Pak Bambang takut kalau misalkan ada hewan yang mendadak melintas. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah mobil dari arah berlawanan. Dari sorot lampunya, mobil itu merupakan mobil MPV yang cukup mahal pada masa itu. Sambil sedikit lega, Pak Bambang jadi lebih memelankan laju mobilnya. Hitung-hitung, ya ada temannya deh walaupun berbeda arah. Tapi semakin dekat mobil ini, Pak Bambang melihat ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ada seseorang yang berdiri di atas mobil. Pak Bambang pun agak sedikit kaget, tapi dia tetap positive thinking. Dia berpikir, berani juga ya orang malam-malam buka sunroof di jalan yang sepi kayak gini. Bagi kalian yang belum tahu sunroof, sunroof itu kaca mobil yang posisinya ada di atap mobil dan bisa dibuka.
dan semakin dekat. Pak Bambang kaget karena ternyata sosok itu sambil tiduran. Dan semakin dekat saat mobil Pak Bambang dan mobil ini berpapasan di depan pabrik. Pak Bambang kaget karena ternyata sosok itu merupakan sosok perempuan dengan rambut hitam kusut dengan lidah yang menjulur dan mata yang melotot ke arah Pak Bambang. Pak Bambang yang kaget pun langsung spontan menginjak gasnya dalam-dalam, mempercepat laju mobilnya menuju ke rumahnya. Tapi di saat yang bersamaan, Pak Bambang pun melihat dari arah spion. Tapi ternyata sosok itu sudah tidak ada. Tapi mobilnya masih ada. Pak Bambang pun mulai memelankan kecepatannya setelah menemukan keramaian lagi. Pak Bambang berpikir, itu sosok apa barusan? Ada satu lagi cerita dari Pak Bambang tentang perjalanan. Kejadian yang lain saat Pak Bambang pulang bekerja dari kantor sekitar pukul 11 malam karena lembur. Pak Bambang langsung tancap gas menuju rumahnya di Tangerang. Kali ini Pak Bambang menggunakan motor. Karena hari sudah sangat larut, Pak Bambang ini memacu motornya dengan sangat kencang. Untuk kalian tidak disarankan ya melaju terlalu cepat di malam hari, karena bisa menyebabkan kecelakaan serius. Balik lagi ke Pak Bambang, sampai di daerah antar kota, Pak Bambang yang sedang membawa motornya dengan kecepatan tinggi dikagetkan dengan seseorang yang berjalan di samping kanannya. Pak Bambang yang kaget langsung spontan melihat speedometernya dan ternyata itu menunjukkan angka 80 km per jam. Langsunglah Pak Bambang ini mengerem perlahan dan sambil bertanya-tanya, itu apa barusan? Sekitar 200 meter di depan, Pak Bambang melihat ada keramaian. Dan ternyata di situ terjadi kecelakaan, di mana ada beberapa mobil yang mengalami kecelakaan. Pak Bambang pun melewati keramaian itu dan menuju pulang ke rumahnya. Sampai rumah, Pak Bambang berpikir, mungkin itu tadi diingatkan agar tidak kencang-kencang, karena tidak bisa dibayangkan kalau Pak Bambang tidak mengerem pada saat itu. Lalu ada satu lagi kejadian. Kejadian ini terjadi saat Pak Bambang pulang dari luar kota. Jadi pada malam itu Pak Bambang yang habis meeting di daerah Bandung memilih untuk langsung pulang, walaupun oleh perusahaan disediakan hotel. Di jalan di Bandung ini memang kalau malam rasanya sangat sepi. Pak Bambang melihat jam di mobil sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Bambang melewati distrik atau kawasan yang terkenal akan banyak distronya di situ. Setelah melewati kawasan itu, Pak Bambang bertemu lampu merah yang di atasnya terdapat jembatan. Atau bisa dibilang jembatan utama lah di Bandung itu. Setelah lampu hijau, Pak Bambang berbelok ke arah kanan. Setelah berbelok kanan, Pak Bambang ini jalan terus saja menuju pintu tol. Sampai di sebuah lampu merah, Pak Bambang ini melihat ada seorang perempuan yang berdiri
di sebelah kanan jalan. Pak Bambang ini memerhatikan, kok kayak ada yang aneh ya dengan perempuan ini. Perempuan ini hanya menatap lurus ke depan, dan yang bikin lebih aneh lagi, dagunya menempel di dada. Pak Bambang sempat melamun beberapa saat, tapi ternyata lampu sudah hijau. Diteruskanlah perjalanan sama Pak Bambang. Nah, di jalan Pak Bambang ini teringat sama perempuan yang tadi, dan dia coba menempelkan dagunya ke dadanya. Kalian bisa coba deh, kalau itu tuh benar-benar susah gitu loh untuk bisa melihat lurus ke depan dengan dagu yang ditempel di dada. Oke, jadi untuk episode pertama judulnya perjalanan sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin sampai di detik ini. Oke, terima kasih semuanya.